Haleluya. Hari ini kita luar biasa saudara ya. Saudara boleh ucapkan Merry Christmas dong ke kiri kanan belakang saudara. Hai 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 dulu dong. Sapa-sapa dulu. Kalau saudara ini mengucapkan have a blessed Christmas, ini ada satu statement dari Max Lucado mengatakan, God goes to those who have time to hear him and so on. His last night, he went to simple, apa itu? Shepherds. Nah, jadi apa yang saudara kerjakan, itu tidak akan sia-sia. Tuhan adalah gembala saudara, Tuhan akan datangi saudara. Ya, so little bit I'm speaking English. If you don't mind. Grogi jadinya saya, saudara. Ya, first of all, I would like to thank you for taking the time to come to Rimpert, yeah, and celebrate Christmas together. Even though you have a family program, but you make this number one first, and then you go to with your family. That is very important, moreover with the situation by wearing the mask. So everyone didn't want to come, but you come by wearing the mask. It is good. I can honor for your participate to come who in particular do not understand the Indonesian language, but are patiently trying to sit down and listen to God's words carefully. So it is make me honor. Because of this, I want to learn English more, and I want to practice my English because you're coming, okay? But you coming only once a year. So how I improve my English? Hopefully you can come every Sunday. Yeah. Next year, we will be together, yeah. Open like a mixed couple fellowship. Are you agree? Yes. Bring your husband, the bule one, or the wife, the bule one, come together. So we know to each other, and I practice my English several times. So my English become better, right? So I start with the title of God's Word. Today, it is the Son of Righteousness. The Son of Righteousness, the term from this year's Christmas. It is follow the entire Rock International Ministry. For those of you who don't know RIM, it's abbreviation from Rock International Ministry. And it is the center church in Denpasar, Bali, and our senior pastor Arifin, and the representatives of Pastor Frankie and Pastor Hani in Brisbane. Like we see the video just right now. Okay? Kalau saya bahasa Inggris terus nanti Indonesianya lupa, saya bingung jadinya. Nggak diketawain toh ini Inggris saya ya. Oke lah ya, oke. Nilainya mungkin 6 atau 7, nggak apa-apa ya. Asal nggak di bawahnya 4 gitu loh. Oke, ya. The meaning of Christmas with the title of the Son of Righteousness, we take from the book Malachi 4 verse 2. We read together in English, in Indonesia first and in English, okay? Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. In English, but for you who fear my name, without fail reference, the Son of Righteousness will rise with healing in its wings,
and you will go forward and leap joyful like calves released from the stall. Wow, this message is very beautiful and very powerful. As we all know, the book of Malachi is written from the end of the Old Testament. Ya, jadi tempatnya paling belakang di Perjanjian Lama dan setelah itu Perjanjian Baru. And the next, the New Testament. Like we are here in the position. We are in the end of 2021 and then next we go forward to 2022. The book Malachi is written to remind Israelites to walk with God ways. So Malachi is a prophet, and the meaning of Malachi is messengers of God. Malachi, yeah, Malachi is a messenger of God, and he is the Nabi Malachi, prophet. He is a prophet, yeah. And then he came to remind Israel at that time, because Israel leave God far away. Dia meninggalkan Tuhan jauh, tidak mau lagi melakukan perintah Tuhan. Bangsa Israel itu menjadi arogan, saudara. Tidak mau tunduk lagi sama Tuhan. Dia pikir dengan kekuatannya dia bisa melakukan semuanya. Malachi, the prophet, the messengers of God, come to spread the gospel to everyone, to remind them, kembali lagi, back to the God's way. Yeah. So if you find the Malachi, a lot of things to be remind everyone to go back to the words of God, because at that time everybody didn't want to listen God, didn't want to come to the church. Like I heard news from Europe, a lot of church is selling and then demolished to building to change, become like a supermarket, supermarket, big mall. And then why? Because nobody want to come to the church. That's why the same thing at that time, Malachi remind Israel to come back to the Lord. Ya, peringatan itu sangat luar biasa untuk kembali ke jalannya Tuhan. Ya, lalu di dalam firman ini, in this verse 4, verse 2, dikatakan, but for you who fear my name, only one thing you have to do, fear with God for coming through the 2022. So the sun will be rise up, the sun of righteousness will be healing in his wings, and you will go forward and live joyful in the next year, 2022. The requirement is only one thing. What is that? Fear. Nah, fear di sini, fear in this word, in bahasa Ibrani aslinya, itu ada yar, ada pakat, ada delios, ada yirah. Seperti in English, afraid, fear, scare, recoil, shy, apprehensive, iri hati. Ya, ini kata-kata yang sama, sinonim, takut. Betul nggak, saudara? Tetapi we use different statement, ya. Ada kata afraid, kadang kita pakai fear, kadang pakai scare, sama dengan bahasa aslinya dari ayat tadi, Malachi 4 ayat 2 dikatakan, kamu harus takut akan Tuhan. Ya, takut di sini yari atau yer itu berarti fear of a terrible big disaster happening. Jadi kalau ada
bencana alam yang besar coming, itu fear kan kita. Nah fear-nya itu pakai bahasa Ibrani-nya yar. Lalu pachat itu berarti fear of trauma. If we are afraid of heights because we have fallen at that time in the ketinggian tertentu. Jadi kalau kita pergi ke highest tingginya misalnya naik lift 5 tingkat atau 40 tingkat, scare, fear. Itu trauma, itu bahasanya adalah pachat. Tapi kalau delius itu berarti fear of making a mistake or sin. Karena kita melakukan sin, dosa, kita fear. Itu fear-nya dalam bahasa Ibrani-nya ditulis delius. Tapi kalau yira, ini means fear of parents out of respect. Jadi fear yang holy fear. Taat, tunduk, di sini dikatakan, so fear of God means respecting God's power, understanding how great God's power is, knowing what God hates, ya. So staying away from sin because that's what God hates the most. Afraid itu di sini dikatakan takut akan Tuhan. Kita tahu apa yang disukai Tuhan dan apa yang tidak disukai Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, kita ngerti, oh kalau aku melakukan hal ini, Tuhan tidak suka. Jadi kita tidak melakukannya. Tetapi kalau if you do it still, it means you're not afraid with God. Okay? So can describe God's discipline or the consequences. Can describe God's discipline or the consequences if you violated His command. Jadi apa yang dikatakan yirah ini, kita mengerti konsekuensi apa yang kalau aku melanggar perintah Tuhan. Itu ada konsekuensinya. Sehingga kita nggak melakukan pelanggaran itu. Setuju saudara? Ngerti ya? Are you with me? Yira, the words of yira, it means can describe God's discipline. Takut yang bisa membayangkan kedisiplinannya Tuhan. Kalau saya melanggar, saya pasti melanggar Tuhan dan saya tahu konsekuensinya. Ini namanya yirah. Yirah inilah yang ditulis di ayat Malaiki 4 verse 2. Yang ini. But for you who fear my name with awful reverence. Jadi yirah itulah yang digunakan di dalam ayat itu. Artinya takut yang bukan karena negatif, takut karena bukan trauma, tapi takut karena respect sama Tuhan. Takut mengerti kedisiplinan Tuhan itu bagaimana. Takut karena tahu kalau aku melanggar, sanksinya aku tahu. Ini takut yang ditulis di kitab Malaiki 4 ayat 2. Are you with me? Yes? So, kalau kita melakukan ini semuanya, lalu siapa yang dikatakan the sons of righteousness? Di John 8 verse 12 kita baca sama-sama. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jesus is the light of the world. Once more Jesus addressed the crowd, he said, I am the light of the world. He who follows me will not walk in the darkness, but will have to the light of life. It is very clear. The Son of Righteousness, it means Jesus Christ. Ya, yang kita rayakan for this Christmas, Jesus itu adalah terang dunia di mana kita mengerti bahwa the Lord Jesus who sent to come into the world to atone for the sins of mankind for those who believe in Him. Amen. These pictures
I Google it from YouTube. It is about the foggy. Yeah, I ever live in a Wellington area before. When I walk early in the morning, I saw some foggy in the park between the trees early in the morning. But when the sun rising up, the foggy is gone or still there? It's gone, disappear. The foggy is disappear. It is one of the uses of the sunrises. Matahari menyebabkan foggy itu hilang, saudara. Betul ya? Makanya dikatakan akulah kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Tuhan bilang. Nah, apa yang saudara lihat foggy ini? Foggy itu menggambarkan tentang persoalan dalam kehidupan saudara. Foggy is describe about your problem in your life. A lot of kind of foggy. Ternyata saya baru tahu foggy itu banyak macamnya. Ada asap, ya, karena kebakaran asap berbentuk foggy nantinya. Ada asap beracun, ada foggy beracun, ada foggy apa aja. Dan gambar ini tahun 2015, in 2015, in Perth. So, the blanket of fog itu memenuhi kota Perth sehingga penerbangan di-cancelkan, digagalkan, tidak boleh ada penerbangan. Begitu jahatnya foggy ini, saudara. Tetapi foggy ini bisa hilang kalau ada matahari. Nah, the question is, what kind of type cloud or foggy in your life? Macam-macam kan saudara. Oh, aku ada persoalan rumah tanggaku. Oh, aku persoalan dalam suamiku, anakku, mertuaku, pekerjaanku. Apa aja banyak persoalannya. Makanya Malayaki itu mengingatkan kita. Ayo tobato, jalano balik sama Tuhan. Supaya the Son of Righteousness itu muncul dan sayap-sayapnya membawa kesembuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara dan saya melakukan one things in the couple days, ya, we coming through 2022, we have to fear of God. Fear of God itu dari bahasa apa tadi dikatakan? Yirah. Yirah ini loh yang dipakai untuk datang memasuki tahun 2022. Tidak ada persoalan yang luput dari kita. Orang benar banyak apa? Persoalannya. Kan firman Tuhan katakan, tidak sedikit, semakin banyak persoalannya. Semakin saudara melangkah kepada Tuhan, semakin apa? Banyak persoalannya. Tapi di situ saat saudara takut, yirah sama Tuhan, saudara tahu bahwa waktu kalau saudara melakukan hal ini, kedisiplinan Tuhan itu berjalan. Apa yang tidak dilakukan kalau kita melanggar firman Tuhan? Kita tahu, describe di dalam pikiran kita, oh kalau aku enggak melanggar, kalau aku melanggar firman, aku tahu konsekuensinya. Nah, takut ini sehingga kita tidak melakukan lagi hal itu, saudara. Takut inilah yang dikeluarkan, yang disarankan sama Malayaki, Nabi Malayaki untuk memasuki tahun perjanjian barunya, ya, tahun Yobel. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jesus said to him, I am the only way to God and to real truth and the real life. No one comes to the Father but through me. Sekali lagi terang itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus, saudara. Bagi siapa yang kita merasa bahwa oh aku belum perlu Yesus, salah saudara. Karena Yesuslah yang membawa saudara untuk kepada terang ajaib itu. Bahkan kesembuhan, kesehatan, bahkan mujizat-mujizatnya dikatakan. Dengan sayapnya matahari kebenaran itu membawa saudara kesembuhan. Siapa yang sakit saat ini? Ada yang sakit enggak? Ada yang sakit, satu. Oh, cuma satu.
Haleluya. Semuanya sehat ya. Puji Tuhan. Saudara nggak apa-apa. Saudara mengaku, saat engkau mengaku, mengangkat tangan gini, itu mengklaim bahwa the power of Son of Righteousness can heal you. Amin. Ya, saya mau ada mujizat Tuhan terjadi hari ini. Karena saya percaya firman ini, Natal ini bukan hanya soal makan dan minum, saudara. Bukan soal hadiah atau apapun yang menyenangkan kedagingan. Itu penting, ya. Kita harus full makan juga, kampung tengah kita juga sehat badan kita, betul nggak? Tapi it is not number one. Why a lot of people didn't want to come to the church? Malayaki itu cari, kenapa kamu enggak ke gereja? Males. Karena apa? Karena aku nggak butuh dia. Aku kerja, aku dapat uang. Kalau aku sakit, aku ke dokter katanya saudara. Betul? Betul nggak saudara? Betul. Tapi kita nggak boleh melupakan Tuhan. Di sini kenapa orang jarang ke gereja juga? Karena dia mempunyai kartu ajaib yang namanya Medicare. Aku punya Medicare, kalau aku sakit, aku nggak perlu pendeta. Betul nggak? Aku tunjukkan Medicare-ku, aku dioperasi gratis, saudara. Pengobatan ini sebetulnya kalau saudara tahu, ini berkat dari Tuhan, amin. Yang bisa menyembuhkan bukan dokter itu, tetapi siapa? The Son of Righteousness. Maka itu saudara harus cari dia dengan roh takut akan dia. Takutnya yang gimana? Ya, yirah. Yirah ini sangat dibutuhkan di zaman akhir ini. Seperti Nabi Malayaki itu mengingatkan bangsa Israel waktu itu. Ya, jadi saya pikir ini benar juga loh saudara. Tahun waktu itu, tahun sekarang yang kita lihat ini, yang kita hidupi saat ini seperti zaman waktu Nabi Malayaki saudara. Di mana banyak orang yang arogan, yang gak perlu Tuhan, merasa bahwa dia mampu segalanya. Dan dia bisa melakukan segalanya dengan keuangannya dia, dengan pangkatnya dia, dengan jabatan dia. Perlu saudara ketahui, itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ya, saat saya mau masuk Christmas ini, kita berdoa, kita ada tim. Di sini tuh saya senang sekali ada tim pelayanan. Jadi kita satu tim berdoa saudara ya. Dan suatu malam saya bangun jam 3 itu waktu itu ya. Dan saya berdoa, rasanya itu Tuhan itu menunjukkan begini saudara. Apa yang ada di muka bumi ini sia-sia. Semuanya sia-sia. Lalu saya pikir terus gimana? Nggak usah Natalan dong kalau gitu. Nggak usah persiapan Natal yang macam-macam. Tuhan bilang enggak, bukan itu maksudnya. Kita prepare, saya preparekan Natal sama teman-teman di sini semuanya bekerja keras. Jam berapa kita datang? Jam 12 saudara. Panas dia minta ampun ya. Rasanya malas gitu ya mau keluar rumah saudara. Dan yang mendekor semua ini sound system, tepuk tangan dong buat tim pelayanan. Tuhan bilang, you do your, ya, bagianmu lakukanlah. Your part, do your part. God do his part. Oke, jadi apa bagian kita hari ini? Yirah. Yirah itu yang harus kita lakukan. Tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi. Yirah itu harus dilakukan. Say to beside of you, you have to do yirah. Yirah, 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 yirah. Ya, supaya apa? Yirah itu supaya tahu apa yang kita lakukan ini benar-benar menyenangkan Tuhan. Dan kita memasuki tahun depan, itu tahun multiplied. The next year is the term is the year of multiplied grace. Multiplication. Yes. Jadi 2 kali grace yang saudara dan saya akan terima di tahun 2022. Yes, amin. Tetapi harus yirah. Harus takut sama Tuhan. Takutnya kayak apa?
kita tahu bahwa ini boleh, ini enggak boleh. Ini Tuhan berkenan, ini yang Tuhan tidak berkenan. Jangan lakukan. Selama saudara mengikuti God's way, double grace itu akan ditambahkan tahun depan. Masalah ada? Ada. COVID is already called his uncle. His name is Om. Ya kan? In Indonesia, Om is uncle. COVID cannot stay alone. He called his uncle. Because when he came, you still happy, you still praise God. Om Ikron datang. Apakah saudara tetap bersuka cita? Yes. Sebab the Son of Righteousness inside you. Kita pakai ini, pakai harus saudara. Kita vaksin, harus vaksin. Ikutin saudara. Banyak anak-anak Tuhan tidak mau vaksin. Tidak mau karena ini merasa bahwa itu ini. Sudah saudara ikutin, pemerintah itu wakilnya Tuhan. Sudah, tidak usah bingung-bingung. Saudara ngikutin pendetanya juga manusia. Pendetanya mau ngomong, tidak usah vaksin. Terus pendetanya mikir, besok aku tak vaksin. Melok kabeh vaksin, telat saudara. Kena semua, ya toh? Kena vaksin, kena omnya itu tadi. Ya, jadi kalau COVID itu bukan berarti kita meremehkan saudara ya, tidak. Tapi kita tahu the righteousness, the Son of Righteousness inside you. There is the power of powerful, ya, ada di dalam kehidupan kita. So please, next year, starting now, we prepare for Yira. Next, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Jesus Christ is eternally changeless always. The same yesterday, today and forever. Malachi 4 verse 2, it is long time ago already written, right? Dulu, sekarang, sampai sekarang, Malachi 4 verse 2 masih berlaku. Karena ini firman Tuhan. Takut sama Tuhan harus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Have a blessed Christmas.